Hai, welcome back di vlog liburan aku di Tokyo. Ini dia part 2-nya. Di vlog sebelumnya, aku udah bawa kalian keliling Shibuya, Harajuku, dan Shinjuku. Seru banget kan? Nah, sekarang kita lanjut ke dua spot yang gak kalah menarik. Ada Ueno dan Asakusa. Yang bikin trip kali ini makin berkesan, aku akhirnya bisa lihat langsung sakura mekar untuk pertama kalinya. Gak nyangka bisa seindah dan sesyahdu itu. Bener-bener momen yang bikin hati hangat. Setelah puas jalan-jalan di Ueno Park, aku lanjut ke Asakusa buat lihat Sensoji Temple. Kuil ini ikonik banget. Dengan vibe tradisional Jepang yang masih terasa kuat. Dan pastinya nggak lengkap kalau belum kulineran. Aku nyobain ramen halal yang lagi viral di Ueno. Rasanya juara. Wajib banget masuk di wishlist kalau kalian ke Tokyo. Video liburan part 2 mengeksplor Ueno dan Asakusa, aku mulai sekarang ya. Selamat menonton! Pagi ini dimulai dari stasiun Gotanda, menuju Ueno Park, melewati total 9 stasiun. Lumayan jauh memang, tapi seru karena bisa sambil lihat suasana pagi Tokyo dari dalam kereta. Oh iya, ada tips penting buat kalian yang lagi rencana trip ke Tokyo nih. Karena aku cuma explore Tokyo aja tanpa keluar kota, aku nggak pakai JR Pass atau Shinkansen. Aku cukup pakai Suica Card, kartu serbaguna yang bisa dipakai buat naik kereta, bus, bahkan belanja di minimarket. Jauh lebih murah dan praktis, dan top up-nya juga gampang banget. Kalau kamu cuma stay di dalam Tokyo, Suica adalah paling pas dan paling hemat. Aku lagi di depannya National Museum of West, kalau nggak salah. Masih di Ueno juga, tapi aku nggak bakal masuk ke dalam, guys. Tapi aku mau langsung ke taman aja. Terdengar seperti ada suara acara kawinan nih. Ini kayaknya ada yang karaokean di taman. Aku baru banget sampai di depannya, mau masuk ke dalam, guys. Lurus ke sana itu ada kebun binatang namanya Ueno Zoo. Terus di sini Ueno Park. Nah, jadi kalian kalau ke Ueno sekalian mau ke kebun binatang sama National Museum West tadi bisa, atau enggak cuman kayak duduk di Ueno Park doang. Di sana ada Starbucks, dan aku nggak tahu ini seasonal aja atau enggak, tapi lagi ada kulineran gitu. Aku mau masuk ke dalam. Let's go. Wah, ramai sekali, guys. Banyak banget lagi outlet makan nih. Seru banget di sini. Yuk kita intip. Thank you. Sangat menggoda iman makanannya, guys. Baunya aja udah kayak gimana gitu. Warga Tokyo menyambut musim semi dengan penuh semangat. Salah satunya bisa kamu lihat di food market Ueno Park ini. Ramai tapi tetap tertib. Udara masih sejuk dengan angin lembut dan sinar matahari hangat yang bikin suasana makin nyaman. Cuaca seperti ini pas banget untuk menikmati alam memang. Kamu bisa duduk santai sambil mencicipi berbagai jajanan atau berjalan pelan menyusuri taman Ueno yang bersih dan juga tenang. Aku sekarang jalan ke Toshogu apa ya? Peony Garden. Karena gardennya tutup, guys, aku jalan sedikit aja terus sampai ke tempat ini. Tapi kita harus cuci tangan dulu. Kalian tuh bisa masuk ke dalam, guys. Ada tiket counter di sana nih. Ini entrance-nya di belakang aku. Aku nggak tahu harganya berapa, dan memang aku nggak berniat masuk ke dalam. Habis ini aku mau lanjut lagi. Tapi kalau kalian mau explore lebih banyak dan lebih menggali dalam, silahkan. Di tengah hijau asrinya Ueno Park, pandanganku tertuju ke sebuah gerbang berwarna oranye cerah yang langsung menarik perhatianku. Ini adalah pintu masuk ke kuil Ueno Tosogu. Gerbang Tori ini bukan hanya simbol tradisi Jepang, tapi juga gerbang spiritual yang menandai batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Menarik kan? Warna orange-nya yang mencolok kontras indah dengan pepohonan di sekitarnya. Apalagi saat musim semi ketika bunga sakura bermekaran di sekitar taman. Mengunjungi kuil ini bukan hanya perjalanan sejarah, tapi juga pengalaman merasakan kedamaian dan keindahan arsitektur tradisional Jepang.
Akhirnya aku bisa lihat secara langsung bunga sakura itu seperti apa di depan mata ya. Kalau udah lihat di handphone udah sering, tapi ini pertama kali aku lihat sakura cherry blossom. Bagus sih warnanya. Ini aku baru sampai di Sakura Dori Avenue. Ini katanya bagus banget. Untung aku jalan ke sini, kalau nggak aku nggak bakal bisa lihat pohon sakura yang perfectly blossom. Ini seluruh batang dan rantingnya lagi berbunga, lagi bermekaran, cantik banget guys. Musim sakura di Jepang biasanya berlangsung dari akhir Maret hingga awal April. Warga Jepang merayakannya dengan sebuah tradisi bernama Hanami, yaitu piknik sambil menikmati bunga sakura yang bermekaran. Indah banget. Bunga ini bukan hanya indah, tapi juga simbol harapan dan kehidupan yang hanya sementara. Terwujud salah satu impian aku buat ngelihat cherry blossom. Aku sesenang itu, akhirnya bisa melihat sakura yang bermekaran indah di Jepang. Warnanya lembut, suasananya tenang, rasanya seperti mimpi yang jadi nyata. Setiap langkah di bawah pohon sakura bikin hati adem dan penuh rasa syukur. Setelah puas menikmati keindahan alam, aku lanjut berjalan ke area perbelanjaan Ueno. Di sini banyak toko lucu, oleh-oleh khas Jepang, sampai jajanan yang menggoda banget. Dan tujuan aku selanjutnya hari ini, mampir ke Ramen Toribushi, restoran ramen halal yang terkenal enak di area Ueno. Ramen ayamnya katanya gurih banget dan cocok buat kita yang cari makanan aman dan lezat di Tokyo. Aku nggak akan nyicipin ramen halal ini sekarang, tapi kita bakal balik lagi nanti setelah menyelesaikan tur hari ini ke sebuah kuil di area Asakusa. Setuju ya? Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, setelah dari Ueno, aku sekarang ada di Asakusa. Aku exitnya di gate 3 dan aku sampai di satu shopping area gitu. Aku mau explore area sini sedikit aja, habis itu aku mau lanjut ke salah satu tempat. Ini kayaknya bukan tempat belanja sih yang banyak. Ini lebih banyaknya makanan guys, kuliner, ramen, sushi, beef, gitu-gitulah. Tapi kalau kita jalan ke sana aku nggak tahu ya, lebih banyak tempat makan apa tempat belanja. Ini ada persimpangan lagi, ini lumayan besar ternyata. Aku pikir cuma satu garis ini, makanya tadi aku bilang cuma sebentar. Ternyata ini kalau kita explore ada berbagai mata arah angin. Bisa ke sana, belakang aku, dan bisa ke sebelah sana juga, dan bisa ke sini juga. Jadi lumayan rame sih. Kita yang ke arah sana aja karena ini searah dan sejalan dengan temple yang aku mau datengin. Jalan menuju Sensoji Temple benar-benar hidup, disebut Nakamise Street. Sepanjang jalan dipadati pengunjung, suasananya meriah tapi tetap tertib. Di kanan kiri berjejer toko-toko souvenir khas Jepang, mulai dari gantungan kunci, yukata, sampai camilan unik. Dari semua tempat yang 2 hari terakhir ini aku di Tokyo ya, ini kayaknya tourism site yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi orang. Kalau Shibuya itu merame karena area crossingnya doang, tapi kalau ini bener-bener orang banyak banget dari jalan masuk sampai ke dalam kuilnya, ini ramai banget guys. Selamat datang di Sensoji, kuil Buddha tertua dan paling terkenal di Tokyo. Terletak di kawasan Asakusa. Kuil ini sudah berdiri sejak tahun 645 Masehi, yang artinya kuil ini punya sejarah lebih dari 1300 tahun. Coba deh bayangin. Begitu sampai, kita akan melewati gerbang Kaminarimon yang ikonik. Dengan lentera merah raksasa yang jadi simbol Asakusa dan spot foto favorit semua pengunjung. Gerbang Kaminarimon ini adalah tori besar yang menjadi simbol pembatas antara dunia manusia dan dunia spiritual. Gerbang ini dihiasi lentera raksasa dan ukiran kayu dengan motif naga dan phoenix, lambang perlindungan dan juga keberuntungan.
Ini ada dupa yang dibakar dan biasanya orang kayak giniin ke badannya itu biar luck. Orang-orang datang ke sini untuk berdoa, menarik keberuntungan, atau sekedar menikmati suasana klasik Jepang yang masih sangat terasa. Sensoji tidak hanya sebuah tempat ibadah, tapi juga perpaduan antara budaya, sejarah, dan wisata yang hidup. Sensoji merupakan contoh klasik arsitektur Edo period Shinto dan Buddha yang masih sangat terawat. Bangunan utama menggunakan teknik Kirozuma Zukuri, yaitu atap bergaya pelana dengan sudut melengkung yang elegan. Atapnya dilapisi dengan genteng tradisional berwarna gelap yang kontras dengan warna merah cerah pada struktur kayu kuil. Di dalam kompleks terdapat pagoda Gojunoto, pagoda 5 tingkat bergaya Buddhis yang menggunakan prinsip keseimbangan dan simetri, melambangkan 5 elemen alam, bumi, air, api, angin, dan langit. Salah satu ritual yang menarik perhatian adalah omikoshi, yaitu prosesi membawa kuil portable. Sekelompok orang dengan seragam tradisional kompak mengangkat dan mengarak mikoshi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mikoshi ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa, sehingga ritual ini bertujuan membawa keberkahan dan melindungi masyarakat sekitar. Suasana menjadi hidup dengan sorak-sorai dan semangat tinggi para peserta yang berjalan bersama, mengikuti irama musik tradisional. Ritual ini bukan hanya menunjukkan kekompakan dan kebersamaan, tapi juga mempertahankan tradisi budaya Jepang yang kaya dan juga sakral. Kalau beruntung seperti aku nih, kamu bisa menyaksikan sendiri energi dan kehangatan dalam setiap langkah prosesi omikoshi di Sensoji. Waktunya makan sudah tiba. Setelah seharian jalan-jalan dan eksplorasi, aku kembali ke area Ueno untuk mencicipi salah satu ramen halal yang paling terkenal di sini, ramen Toribushi. Restoran ini punya kuah kaldu ayam yang kaya rasa dan topping segar yang bikin nagih. Buat kamu yang cari makanan enak dan aman, ramen Toribushi jadi pilihan tepat tentunya. Menikmati semangkok ramen hangat tentu bakal jadi penutup sempurna perjalanan hari ini, iya nggak? Vlog liburan part 2 di Tokyo selesai sampai di sini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku ya. Tungguin video selanjutnya, karena aku akan ajak kamu ke tempat-tempat yang nggak kalah seru lagi. Kita akan mampir ke Tokyo Imperial Palace, belanja di toko fashion yang jadi pesaing berat Uniqlo, lalu explore supermarket favorit warga lokal yang jual makanan jadi dengan porsi besar, harga murah, dan rasa yang dijamin enak. Tapi nggak cuma itu, aku juga akan ajak kamu ke salah satu pasar tradisional tertua di Tokyo dan mengungkap taman rahasia sakura yang belum banyak turis ketahui. Kamu harus tahu nih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya, masih banyak kejutan seru di Tokyo yang menanti. Thank you for watching.